Yang pertama bidang amaliyah dan yang kedua bidang kajian ilmiah. Nah, dua-duanya itu tidak bisa ditinggalkan salah satu. Ada yang kuat di bidang amaliyah tapi lemah di bidang ilmiah. Tapi ada yang kuat di bidang ilmiah tapi lemah di bidang amaliyah. Bagaimana supaya dua-duanya ini sejalan? Karena munculnya dua ini dari nur. Kalau amaliyah munculnya dari nur iman, sedangkan ilmiah itu munculnya dari nur ma'rifat. Nah, jadi dua ya. Nur iman dan nur ma'rifat. Ada orang duluan nur iman, tapi nur ma'rifatnya belakangan. Ada orang yang kuat di nur ma'rifat, tetapi nur imannya lemah. Nah, jadi gimana supaya dua-duanya bisa sejalan? Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kajian tasawuf itu sudah mulai digandrungi. Sudah mulai dirasa kebutuhan. Saya dulu pernah sampaikan kenapa orang agak takut belajar tasawuf. Saya tidak membaca langsung tulisan itu, tetapi saya mendapat penjelasan dari saudara saya, dari teman saya, Profesor Dr. Joaya S. Praja, di mana beliau bercerita dengan saya waktu itu. Mudah-mudahan beliau diampunkan Allah segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya. Beliau cerita bahwa ketika beliau kuliah di Chicago di Amerika, beliau masuk pustaka, kata beliau. Lalu beliau menemukan sebuah buku yang judulnya itu Perjuangan Rakyat Indonesia Mengusir Penjajah. Nah, itu judul bukunya. Jadi Perjuangan Rakyat Indonesia dalam Mengusir Penjajah. Saya baca katanya buku itu. Nah, jadi saya simpulkan, kata beliau. Beliau cerita di zaman penjajah dulu, ya, zaman penjajah Belanda terutama, itu perlawanan rakyat Indonesia itu begitu sengit, ya, yang tidak takut dengan meriam, dengan senapan, senjata yang lengkap. Padahal di rakyat kita senjata seadanya, yang pakai golok, begitu, bahkan ya dipakai bambu runcing. Nah, jadi pimpinan Belanda ketika itu memerintahkan kepada senokoperanya untuk melakukan penelitian di mana kekuatan rakyat Indonesia. Lalu dilaksanakanlah penelitian itu. Setelah dilaksanakan penelitian, timbul kesimpulan. Pertama, kekuatan rakyat Indonesia itu ada pada umat Islam. Karena rata-rata yang melakukan perlawanan terhadap penjajah itu adalah umat Islam. Itu satu. Kesimpulan yang kedua, kekuatan umat Islam itu ada pada ulama. Karena rata-rata yang memimpin perlawanan, pergerakan adalah para ulama. Kita mengenal banyak ulama. Kalau di Sumatera Barat kita mengenal Harimau Nan Salapan, ada Tengku Imam Bonjol, ada Tengku Umar Jual Pahlawan di Aceh,
dan lain sebagainya lah. Intinya adalah para pemimpin pergerakan ada ulama. Lalu diteliti lagi kesimpulan yang ketiga, di mana kekuatan ulama itu ternyata ada pada ilmu tasawuf. Karena rata-rata ulama yang memimpin pergerakan itu ahli tasawuf. Ya. Kita mengenal ada Jenderal Sudirman. Nah, beliau walaupun jenderal, beliau seorang sufi. Nah, kita mengenal ya pemimpin kita, presiden pertama Insinyur Soekarno. Ternyata beliau juga murid daripada Syekh Muhyi Pembicaraan, orang tasawuf. Begitu juga banyak yang lain. Sehingga Senok Okranya meminta kepada pimpinan Belanda ketika itu untuk mengadakan suatu pertemuan di sebuah aula di Jakarta. Nah, dalam pertemuan itu di depan itu ada meja, ditaruh meja satu, kemudian disuruh seseorang tidur di atas meja itu dengan mengapit Al-Quran dengan pegang pedang yang tajam. Lalu senokorannya itu berkata, umat Islam di Indonesia ini seperti orang yang tidur di depan saya ini. Mereka punya buku undang-undang yang sangat mereka patuhi, yaitu Al-Quranul Karim. Dan mereka punya senjata yang sangat tajam, yaitu jihad fisabilillah. Cuman sekarang ini mereka lagi tidur. Nah, bagaimana caranya supaya mereka tidur terus, jangan sampai bangun? Nah, ini menidurkan umat Islam. Maka upaya-upaya yang dilakukan waktu itu kita yang pertama buku-buku tasawuf mulai disortir, tak boleh berkembang. Ulama-ulama tasawuf tidak boleh mengajarkan ilmu tasawuf. Sehingga pada zaman itu dikenal ada kajian sore, kajian malam, kajian tengah malam. Kalau kajian sore itu ilmu fikih. Kalau bicara masalah fikih, tidak masalah. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka, silakan. Yang kedua ada kajian malam, yaitu kajian ilmu tauhid. Nah, itu mulai dari sholat isya sampai jam 12 malam silakan. Tapi kalau sudah mulai ngaji tasawuf, nah itu 12 ke atas, jam 12 ke atas. Itu juga dimatikan lampu, tidak boleh dicatat, apalagi direkam. Ya. Ngajarnya juga berbisik-bisik, karena kalau ketahuan Belanda ditangkap. Nah, sehingga mau ngaji itu matikan lampu. Ya, makanya nggak banyak ilmu tasawuf, rata-rata kita banyak mendapatkan ilmu tasawuf itu dari catatan-catatan orang-orang tua kita, banyak tulisan tangan. Nah, lalu kemudian diupayakan bagaimana supaya ulama-ulama tasawuf itu bisa diajak berdebat dengan ulama-ulama fikih. Nah, yang ahli fikih itu dibiayai sama Belanda untuk berdebat. Nah, sehingga cerita Buya Syekh Muhammad Ali Syarif itu meninjau, Buya saya guru saya di Padang dulu. Beliau cerita kalau berdebat pada masa itu bahwa buku itu bergerobak-gerobak katanya. Ya, untuk berdebat pakai gerobak bukunya. Ditentukan di mana tempat untuk berdebat.
dan disepakati siapa yang kalah dipancung, dibunuh, dan dibiayai oleh orang Belanda ketika itu. Nah, hasil dari itu maka menjadi korbanlah beberapa orang ulama kita. Hamzah Pansuri di Aceh itu korban. Begitu juga Syekh Siti Jenar itu korban. Nah, sehingga rakyat merasa takut mau belajar tasawuf. Umat takut mempelajarinya, takut tersesat, takut bid'ah. Sementara ulama juga takut mau mengajarkan, karena kalau kedapatan bisa ditangkap orang Belanda masa itu. Ya, penguasa pada masa itu orang Belanda takut betul kalau tasawuf itu berkembang, karena pada dasarnya inti dari ajaran Islam itu ada pada tasawuf. Itu inti ajaran Islam. Kalau sudah masuk ke ranah tasawuf, timbul satu ayat, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para awliya Allah itu tak sedikit pun rasa takut, tak ada gelisah buat mereka. Nah, ini maka itu yang ditakut.